Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau bahas salah satu ayam yang buat gue itu luar biasa bagus, yaitu Movases Trio. Jujur aja gue gak pernah dengar nama Movases yang lain selain Movases Trio ini. Gue gak tahu apakah ada versi lainnya. Nah, ini sendiri ayamnya di harga 7,3 jutaan. Lalu dia pakai 2 electrostatic driver, 2 balancer meter, dan 1 dynamic driver untuk per housingnya. Jadi cukup banyak yang di dalam housing ini. Dan thank you banget makanya untuk Kuping Kal Indonesia yang mau minjemin barang ini ke gue untuk bisa gue review. Nah, seperti biasa kita akan bahas secara build, suara, dan juga perbandingannya. Oke, secara buildnya, housingnya ini dia pakai resin dan berasa cukup kokoh. Yaelah harga 7,3 juta, kalau nggak kokoh, lempar aja. Nah, tapi gue kurang suka di bagian nozzle-nya ini. Dia pakai semacam metal ya. Dan ini tuh nggak ada lipsnya, dan ini licin banget coy. Lihat gak? Iya. Bahkan pertama kali gue pakai ini pakai spin fit gitu, ketinggalan nih kuping gue si spin fitnya itu karena gampang banget copot. Jadi hati-hati, nggak rekomen ya buat bawa kayak di commute atau gimana gitu. Lalu di sini kelihatan ada vent hole untuk dynamic drivernya. Dia pakai dual pin untuk kabelnya ini. Kabelnya berasa bagus, tebel tapi sangat lentur. Ini lentur banget nih. Ini sangat lentur tapi tebel. Dan ini tipe yang pakai balance 4,4 lalu dikasih converter ke 3,5 single ended. Tapi gue yakin sih versi biasanya juga ada yang nggak perlu pakai converter gini ya. Nah, gue nggak tahu kenapa di bagian atasnya ini ada yang aneh. Lihat nggak, di bagian kiri dia beloknya ke dalam telinga gini ya. Ini yang enak gitu ke bagian kuping. Tapi yang kanan itu dia rada keluar kuping gitu. Jadi dipakai ini kadang nggak nyantol ke kuping gue nggak tahu apa cuma ini doang atau gimana. Tapi ya itu minor sih, karena kebantu bagian sini rada berat, jadi bikin masuk ke dalam gitu kalau udah dipakai. Nah, gitu aja untuk build-nya sih overall sangat bagus. Ya 7,3 juta ya sekali lagi. Nah untuk suaranya seperti biasa gue akan pakai X-Duo X10, kemudian View BTR 3K, dan juga FIX DST. Dan berikut adalah list lagunya. Ya, setelah gue coba beberapa hari ini, gue yakin banget ini adalah ayam dengan kualitas terbaik yang pernah gue review di channel ini. Jadi kalau kalian udah pernah lihat review-review gue sebelumnya, ini adalah yang terbaik dalam kualitasnya. Kenapa? Yuk kita bahas secara satu-satu ya. Tapi gue harus ngomong dulu, ini tetap suara sound signature itu adalah tipe yang energic V-shape, tapi yang levelnya tinggi banget. Jadi please jangan disamain kayak ZSN Pro yang nyakitin kuping gue. Ini jauh lebih bagus, levelnya luar biasa, detail segala macamnya tuh mantep banget. Mulai dari bassnya aja. Bassnya ini sendiri merupakan bass yang dihandle sama dynamic driver, dan itu dalam, lu bakal ngerasa sub bassnya itu berasa dan gebuk. Tapi apa ya? Tapi cepet gitu. Jadi ini cocok buat lagu banyak gitu. Gue dengerin lagu pop, gue denger lagu rock, itu fun di sini. Bahkan gue denger lagu kayak orkestra, Enchantress gitu ya dari Two Steps From Hell, itu berasa megah dan mewah. Ya bagus sekali ini, depth-nya tuh bagus sekali, kedalamannya, kontrolnya tuh bagus sekali. Jadi dari situ aja gue langsung appreciate. Lalu kita ke mid range, di mana mid range-nya ini sendiri berasa ada lower mid yang rada recess gitu. Jadi vokal cowok memang rada mundur kesannya. Lalu maju lebih ke vokal cewek. Tapi suara ini super clear. Setahu gue ini balancer meter yang handle frekuensi mid range ini, di mana suara itu super clear tapi smooth. Jadi gue nggak nemuin kayak ada sedikit shoutiness, rada nyemprot gitu, tapi dikit banget gitu. Hanya di lagu-lagu tertentu aja yang memang lagunya sendiri memang rada mancing shoutiness ya. Kayak buat gue tuh Ed Sheeran yang Galway Girl itu kadang-kadang bisa mancing shoutiness juga. Di sini rada ya sedikit shouty, tapi untuk banyak lagu kayak lagu Korea, lagu Jepang, pop gitu yang suara vokal tuh rada tipis-tipis gitu, gue nggak nemu masalah sama sekali sih. Ini vokal yang asik banget, super clear, maju di upper mid, tapi smoothness-nya tuh masih berasa. Kemudian kita ke bagian treble.
Dimana treble-nya ini pun katanya masih di-handle sama balance armature. Jadi yang benar-benar di-handle sama elektrostatik itu setahu gue yang dibilang ultra high frequency. Gue nggak tahu dia mulai dari frekuensi berapa, jujur aja ya. Tapi gue masih ngerasa mid-range sama treble-nya ini tuh kayak nyambung gitu. Suaranya tuh bagus, nggak terlalu pisah. Jadi secara koherensi dia cukup bagus gitu, si Mofaces Trio ini. Ya namanya hybrid pasti ada inkoherensi, itu pasti ada mau harga berapapun tuh. Tapi ini salah satu yang buat gue bagus, koherensinya itu cukup bagus. Lalu treble-nya ini dia bisa kasih kesan yang luar biasa airy, tapi airy tapi nggak extend-nya tuh nggak kayak T2 Pro yang extend, dipaksa banget extend, lalu piercing, lalu ngecering banget gitu, enggak gitu. Jadi yes, lu masih berasa energiknya ada, lu masih ngerasa ekstensinya ada, ngecering, tapi nggak pernah buat kuping gue itu capek tuh, nggak pernah gitu. Masih ada smoothness dan dia lepas airy gitu, lepas ke atas. Dan ini katanya bisa bikin kesan airy-nya begitu dari elektrostatiknya yang transient speed-nya itu luar biasa. Gue rasa ini bagus sekali. Gue dengerin kayak violin, gue dengerin string, gue dengerin flute, lagu-lagu instrumen gitu tuh lepas semuanya, lepas, detail, cepet, tapi nggak pernah nyakitin dan nggak pernah ada metalik gitu, enggak gitu. Jadi luar biasa lah ini. Secara bass, mid, treble dia energik, tapi kontrolnya sangat bagus, masih smooth dan nggak pernah nyakitin kuping gue. Tonalnya aja tuh udah luar biasa buat gue. Nah kemudian ditemenin lagi soundstage-nya itu 3D banget coy, serius. Ya memang jujur aja nggak selebar si Gold Planar yang GL20 ya, itu memang curang secara desain. Dia jelas soundstage-nya gede banget. Tapi untuk IM yang kedap, ini salah satu yang buat gue bagus sekali. Dia berasa 3D-nya, itu depth-nya ada, width-nya ada, height-nya ada. Gue dengerin orkestra di sini, gue dengerin soundtrack movie di sini. Itu berasa megah, berasa 3D, dan separasinya juga bagus banget. Jadi nggak ada frekuensi yang numpuk-numpuk gimana, nggak. Coba kalian setel Enchantress di menit ke 5.30, di mana itu salah satu bagian yang paling kompleks. Dan dia benar-benar bisa misahin semuanya gitu. Drumnya, lalu juga perkusinya, perkusi lagi, violinnya, dan juga choirnya. Itu benar-benar misah dan bisa pinpoint gitu. Ini di mana, ini di mana, ini di mana. Jadi luar biasa bagus. Secara teknikal maupun secara tonal, ini luar biasa bagus lah, bener-bener yang paling bagus yang pernah gue review, gampangnya gitu aja. Dan gue pernah nyoba barang-barang yang harganya levelnya tuh belasan juta. Ini kan nggak nyampe belasan juta, ini baru 7 jutaan ya. Gue bisa ngomong ini udah bisa ngejer level segitu. Tinggal lu tonalnya aja suka yang gimana, suka yang mid range-nya maju lah, atau suka yang treble lebih maju lah. Tapi ini salah satunya mewakili V-shape. Beberapa gue pernah baca review, ini suka dibandingin sama Andromeda dari Campfire yang harganya sekitar kalau nggak salah 15-17 jutaan ke atas gitulah. Gue lupa pastinya berapa. Dan buat gue yang pernah coba denger, buat gue ini udah setara secara teknikalitas. Nah tinggal tonalitasnya tuh beda-beda dikit. Dan ya masih lebih koheren Campfire ya. Dia pakai 5BA doang, nggak campur-campur drivernya. Tapi ada secara teknikalitas gitu buat gue. Ini udah menyamai, jadi luar biasa banget di harga 7 juta bisa menyamai level barang yang udah belasan juta gitu. Tinggal ya tonality-nya lu suka apa enggak gitu. Karena in the end of the day, kalau teknikalitasnya suka tapi tonalnya nggak suka, ya kebanyakan orang juga nggak bakal beli. Oke, gimana dengan perbandingannya? Gua mau bandingin dulu sama salah satu IM yang juga pakai dynamic driver, balance armature, dan juga elektrostatik, yaitu Sanver MT300. Tapi ini secara harga beda jauh ya. Ini 7,3 juta, ini sekitar 2,5 jutaan doang. Tapi teknologinya mirip. Tapi level suaranya jauh, bener-bener jauh. Di sini tuh berasa lebih sempit, lebih ngepick, lebih tajam. Di sini tuh berasa sangat terkontrol. Di sini tuh lebih kesannya tuh bright doang. Di sini V-shape tapi lebih smooth gitu. Jadi implementasi untuk teknologinya jauh berbeda. Ya harga nggak bohong. Ini jauh bagus banget gitu. Yang gua rasa mirip-mirip kadang ya
treble-nya aja sama-sama lepas, tapi di sini tuh berasa tipis dan rada kasar kadang-kadang bisa. Di sini tuh lepas, airy, tapi apa ya? Tapi smooth gitu. Jadi mantep banget lah si Mofaces Trio ini. Nah, kalau kita bandingin sama ayam gue yang biasa aja, si Moondrop KXSS ini udah kayak dibantai lah gue ngomong. Teknikalitasnya, detailnya, separasinya, soundstage-nya itu si KXSS ini nggak ada apa-apanya. Cuman ya kalau lu suka vokal itu doang sih. Kalau lu suka vokal yang lebih tebel, lebih smooth, masih ada di si Moondrop KXSS ini. Tapi udahlah, ngomong yang lainnya, sisanya itu nggak bisa ngelawan gitu. Lalu juga dibandingin sama Tin T4, dimana Tin T4 ini salah satu yang dibilang kan bagus detailnya. Dan memang yes, dia kebanyakan orang tuh bilang ayam yang Bright itu detailnya bagus, karena memang Bright itu suka ngasih suka gampang ngasih kesan dia detail gitu. Padahal detail lu juga bisa dapetin dari mid range, atau detail lu bisa dapetin dari bass juga kan. Nah, detail treble walaupun kerasa sedikit lebih ngesering si T4, detailnya lebih bagus di Mofaces Trio. Jangan ngomongin bass sama mid range lah, itu jauh lebih detail juga di sini. Ini juga sekali lagi nggak ada apa-apanya ya. Jadi gue bener-bener nggak punya ayam yang bisa ngebandingin sekarang. Untuk harga 7 juta ini luar biasa. Karena gue dengar udah sampai yang level belasan juta, dan buat gue ini level udah setara. Gue jujur nggak nyangka ini bakal sebagus ini ya Mofaces Trio. Gitu aja reviewnya. Jadi ini bakal cocok buat lu yang suka V-shape, teknikalitas tinggi. Udah deh, lu harus coba ini Mofaces Trio. Itu dari saran dari gue. Mantep banget. Thank you, gitu aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.